Apa kita melakukan rangkaian kegiatan 16 hari anti kekerasan. Sebelum kita mulai dengan materi kita nanti. Silakan Mak Eni. Mak Eni. Mak Emi dengar kok? Beta agak terlempar, baru masuk Beta pakai HP. Oke. Ya, sekarang Mak Emi silakan mungkin kasih sedikit pengantar sebelum kita mulai diskusi. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam. Dengar kok, ini jaringan kacau. Iya, jadi kami jaringan yang sama-sama melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan berbagai spektrum ya, ada korban trafficking, ada korban KDRT, ada korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan lainnya dalam rangka 16 hari peringatan anti kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan dan anak. Kami mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang antara lain salah satu adalah hari ini melalui daring diskusi, bukan seminar sih, tetapi mungkin kita perlu kumpul kembali lagi setelah COVID, masing-masing di sudutnya ya. Jadi 16 hari peringatan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak ini semoga dapat mempersekutukan kita kembali untuk membagi kekuatan bersama. Karena ternyata kekerasan dengan berbagai spektrum dan berbagai wajah itu cukup tinggi. Nah, malam ini fokus kita pada kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi kita juga akan mencoba membahas kejadian yang baru saja belakangan ini terjadi di Kupang, ditemukannya jenazah seorang ibu dan seorang anak, ya, dan mungkin itu juga akan menjadi bahasan kita. Juga dari kemarin kita membahas ada salah satu anak perempuan yang memang sudah meninggal di Malaysia dan itu Adelina Sau. Kita coba mensounding terus. Pada tanggal 9 Desember itu pengadilan banding akan memutuskan secara tetap perkaranya, dan kami mendengar bahwa mereka menerapkan hanya undang-undang penyiksaan dan bukan TPPO, sehingga bisa saja terjadi berbagai persoalan yang tidak menyentuh rasa keadilan dari keluarga. Tapi malam ini mungkin lebih terfokus kepada kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan berbagai spektrum, tetapi kita akan membahas khusus mengenai ibu dan anak yang terbunuh baru-baru, jenazahnya ditemukan sebetulnya sudah 1 bulan, dan itu membuat kita kaget semua ya di Kota Kupang. Dan sangat berterima kasih terhadap narasumber yang malam ini bersedia bersama kami, Mama Turiata, Mak Libi Sina Eloe, dan juga Mama Esther Mantaun, dan teman-teman yang sebenarnya kita ini narasumber semua ya. Jadi 3 orang ini akan memantik diskusi kita dengan berbagai pengalaman yang mereka alami, bergumul bersama korban-korban, dan juga semoga beberapa menit ke depan kita mendapat banyak sekali masukan dari teman-teman. Saya lihat ada Om Wilson, di Rote ada Ardi, lalu kemudian ada Marcet, lalu kemudian ada teman-teman lain dari Sumba. Terima kasih sekali, dan juga semua yang akan bergabung dengan kita. Nah, di flyer kita sudah baca siapakah 3 orang ini. Nanti Kak Koni Tiluata akan memimpin dan memoderatori diskusi ini. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bermakna bagi yang mendengar maupun kita. Sekarang ini kita sedang berkonsolidasi kembali setelah
cukup lama kita berdiam-diam di sudut-sudut kita masing-masing. Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati dan kiranya boleh menjadi bagian yang baik dalam gerakan kita bersama di NTT dan juga di Indonesia. Selamat malam, terima kasih. Baik, terima kasih Mama Emi. Sebelum kita mulai dengan ini lebih kepada dialog ya, jadi kita akan berdialog bersama. Tapi saya tetap akan memperkenalkan ketiga narasumber karena karena kita men-share linknya kepada umum, maka tidak tertutup kemungkinan banyak juga orang luar atau masyarakat umum yang mengikuti Zoom ini. Ya, yang pertama ada Mama Tori Atta. Beliau dari YLBH Justisia, tapi juga sekaligus sebagai Ketua LPA NTT. Dan yang berikut ada, selamat malam Matori. Ya, selamat malam Mak Koni, Mama Pendeta, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat seperjuangan. Iya. Yang berikut ada lagi Malibi Sinlailoy, saya biasa panggil bilang Kalibi. Ini semua di sini saya biasa panggil kakak. Ada Kalibi dari Rumah Perempuan yang juga sudah kita tahu seperti apa kerja-kerja Rumah Perempuan khususnya untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selamat malam Kalibi. Kalibi bisa dengar. Selamat malam Kalibi. Kak Koni, Mak Imi dan teman-teman semua. Hormat. Ya, selamat malam Kak Koni, Mak Emi dan teman-teman semua. Selamat malam. Malam. Yang berikut narasumber ketiga ada Ma Esther dari Rumah Harapan Gemit. Ma Esther ini juga sekaligus sebagai advokat ya, pengacara. Jadi nanti kita bisa, Matori juga sama, nanti kita semua bisa berdiskusi untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik, saya akan memulai diskusi ini, obrolan ini, dan sekali lagi kita akan merekam pembicaraan ini. Saya mohon izin, dan untuk teman-teman yang lain juga ada link absen, silahkan diisi. Ya, sebelum kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak atau khususnya tadi sempat disinggung untuk masalah yang sedang booming ya di Kupang yang jadi pembicaraan semua orang tentang pembunuhan terhadap ibu dan anak. Saya minta Kalibi mungkin bisa bercerita atau memaparkan ke kita tentang upaya-upaya yang kerja-kerja Rumah Perempuan selama ini yang sudah melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kalibi mungkin bisa menceritakan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling banyak atau yang kasusnya besar yang ditangani oleh Rumah Perempuan. Karena saya tahu Rumah Perempuan setiap tahun ada launching data, mungkin Kalibi bisa jelaskan ke kita. Silakan Kalibi. Ya, baik, selamat malam Kak Koni, Mak Emi dan teman-teman semua. Jadi sejak Rumah Perempuan berdiri tanggal 15 September tahun 2000 itu kami beberapa upaya-upaya yang kami lakukan terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan. Jadi kami melihat bahwa persoalan-persoalan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak saat ini itu semakin hari semakin banyak yang sadar untuk melaporkan kasusnya. Dan ini terbukti dengan catatan dampingan Rumah Perempuan. Jadi sejak 2000 sampai 2020 kami mencatat ada 4.173 kasus yang kami dampingi. Dari jumlah tersebut 3 jenis kasus yang paling tinggi, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan ingkar janji menikah. Nah, dari 4.173 kasus ini, kasus kekerasan paling tinggi itu jumlahnya sekitar 1.800-an. Nah,
kami melihat ada 3 relasi di situ, relasi suami istri, orang tua dan anak, dan juga majikan pembantu. Nah, dari 3 relasi itu, suami istri menempati urutan yang teratas. Itu dia sekitar 70%. Itu cukup tinggi sekali, dan tahun 2009 kami kasus-kasus itu bukan saja perempuan yang mendampingi, tetapi kami mulai melibatkan laki-laki dalam upaya-upaya pencegahan. Dan 2010 Rumah Perempuan, Rifka Anissa, Yayasan Pulih, Forum Mendi Aceh, WCC Bengkulu, kami mendeklarasikan laki-laki baru, kelompok laki-laki baru di Bidakara, Jakarta, dan setelah itu mulai banyak juga provinsi-provinsi yang melakukannya di wilayah-wilayahnya masing-masing. Kami berpikir bahwa kalau perempuan sendiri saja yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan ini, maka itu kurang optimal. Sehingga ketika melibatkan laki-laki dalam melakukan kampanye, itu sudah tentu akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Nah, untuk laki-laki kami klasifikasi dalam dua jenis, ada yang melakukan kekerasan dan ada yang tidak melakukan kekerasan. Nah, yang tidak melakukan kekerasan ini ada yang sudah melakukan kampanye, ya di sini ada Pak Wilson, ada Pak Ardi, juga Pak Yanto dan juga teman laki-lakinya yang lain sudah mengkampanyekan itu. Tetapi ada juga kelompok laki-laki yang tidak melakukan kekerasan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Nah, untuk itu kami ingin mengajak laki-laki yang tidak melakukan kekerasan ini, yang masih diam-diam di tempatnya, ini diharapkan agar dapat bersama-sama dengan perempuan untuk melakukan kampanye. Nah, kemudian untuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual dari 1.743 kasus ini, itu ada 711 kasus. Ini sampai 2020. Sedangkan kalau khusus 2021, itu ada 179 kasus, dan kasus kekerasan seksual itu ada 24 kasus. Nah, kasus kekerasan seksual ini juga paling banyak dialami oleh anak-anak. Jadi mulai anak-anak berarti di bawah 18 tahun, dan yang paling kecil kami dampingi di Rumah Perempuan adalah 1 tahun 6 bulan. Itu ayah kandungnya sendiri saat tidur malam bersama mereka bertiga, istri dan anaknya tersebut. Nah, untuk kasus ini banyak kasus di proses hukum, tapi masih ada juga yang akhirnya setelah lapor di polisi minta berdamai. Dan ini kebetulan baru-baru Rumah Perempuan dan ini kebetulan mereka berdua masih sekolah, dan akhirnya karena ada alasan-alasan tertentu dari keluarga, akhirnya diurus secara kekeluargaan. Nah, dan yang terakhir interjanji menikah, ini juga cukup tinggi ya, pacaran-pacaran terus hamil ditinggalkan. Nah, ini bukan saja terjadi di kalangan anak muda, tapi juga di orang-orang tua bahkan yang sudah bekerja dengan alasan-alasan tertentu. Mereka pacari, walaupun yang sudah ada istri, sudah ada pasangan, tetapi di luar ada yang memang secara sadar tahu bahwa laki-laki ini sudah punya pasangan, tetapi ada yang memang belum tahu kalau laki-laki ini punya pasangan. Nah, akhirnya pacaran terus ditinggalkan, dan itu sudah tentu terkait erat dengan fokus pembicaraan yang akan kita bahas. Tadi Ibu ini sampaikan bahwa kita akan lebih fokus kepada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang baru-baru saja terjadi di Kota Kupang dan viral sampai saat ini. Bahkan cerita-cerita di Facebook part 1 dan saat ini mungkin sudah yang ke-20-an. Nah, catatan Rumah Perempuan juga hanya untuk mengingatkan dengan kasus kekerasan pembunuhan ya yang terjadi, atau kata apa nanti pasti Kak Tori dan Mbak Esther lebih paham soal ini. Itu tahun 2015 tuh 15 dan 16 itu sekitar 9 perempuan yang meninggal di tangan suaminya akibat kekerasan. Kemarin sama-sama dengan Komnas Perempuan live di TVRI, mereka sebut dengan femisida ya. Nah, jadi kasus-kasus itu banyak kemudian terjadi, dan saya ingat dari 9 kasus yang perempuan istri yang dibunuh oleh suaminya, salah satunya yang di Ebufu, setelah itu di MSL, sehingga tujuannya sudah terungkap, tapi akhirnya terungkap. Nah, kami melihat bahwa dari 9 pelaku kekerasan, kami temukan saat konseling di lapas, itu 8-nya menyesal, tapi 1 tuh tidak sama sekali. Dia bilang, ya itu karena dia lakukan karena kesalahan istrinya. Jadi bagi dia sudah
sudah sepantasnya dia melakukan seperti itu. Nah, ini sudah tentu penting sekali bagi kita semua yang hadir di Zoom meeting ini, agar bagaimana kita juga melakukan upaya-upaya secara bersama-sama untuk dapat meminimalisir kasus-kasus seperti ini. Dan ini masih sudah tentu terkait erat dengan relasi kuasa yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Nah, akibat relasi kuasa yang timpang, ya karena jabatan, karena misalnya kalau di institusi ya, institusi misalnya di sekolah atau di kampus, ya karena misalnya karena pejabat, maaf misalnya dekan atau apa dengan mahasiswanya, kemudian lurah dengan stafnya. Ini di Kota Kupang juga barusan dapat informasi ada yang seperti ini masih perlu ditelusuri lagi. Kemudian guru dengan anak sekolah. Nah, ini juga baru-baru dapat laporan terjadi di Kota Kupang. Guru mencabuli, pura-pura menyenggol payudara dari siswinya dan juga melakukan hal-hal yang lain. Nah, seperti ini. Jadi bagi kami dengan regulasi-regulasi yang ada, misalnya yang terbaru soal Permendikbud 1820 ya kalau tidak salah, atau 21. Nah, ini sudah tentu sangat baik untuk kita semua, jadi semua elemen masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan ini, terutama untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Nah, Kak Koni ini sudah boleh singgung dengan yang topik utamanya atau belum ya? Nanti sebentar. Oke, kalau gitu saya cukup dulu. Oke. Baik, terima kasih Kak Libi. Jadi kalau tadi dibilang data itu ada sekitar 70% itu terjadi sebenarnya antara suami dan istri ya. Tetapi nomor 2-nya itu ada kekerasan seksual. Nah, kalau Kak Tori mungkin bisa berbagi dengan kita tentang kekerasan seksual khususnya yang dialami oleh anak-anak ya. Misalnya sekarang ini kita dengar ada terhadap perempuan dan anak, jadi dosen lecehin mahasiswi, kemudian juga ada guru yang menghamili muridnya. Nah, bagaimana Matori melihat fenomena ini? Apa yang salah sih sebenarnya dan kita sampai sekarang ini kok kasus kekerasan seksual itu hampir tiap hari kita dengar. Silakan Matori. Iya, baik. Terima kasih Kak Koni. Teman-teman sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini untuk kita bisa berdiskusi, omong-omong, dan terutama terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak ini semakin meningkat dan dengan metode yang juga semakin modus-modus yang kadang-kadang kita tidak menduga bahwa harus terjadi seperti itu. Dan umumnya juga orang sulit untuk mengungkap ya, karena merasa bahwa ini adalah sebuah aib, tidak perlu diungkapkan. Kemudian ada yang menganggap bahwa memang ini adalah hal-hal internal yang tidak perlu diketahui oleh publik. Padahal ini merupakan sebuah kejahatan. Jadi kekerasan itu terkait dengan sebuah kejahatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Saya lihat bahwa selama ini yang terjadi itu memang lebih banyak korban kalau terkait dengan anak, itu juga bukan hanya terjadi di ranah keluarga, tapi misalnya di sekolah itu sangat banyak. Jadi misalnya guru atau kepala sekolah, bahkan yang sedang, ya minggu yang lalu itu juga yang terjadi di Melaka, itu oleh karena sebagai wakil kepala sekolah, kemudian mereka menyita HP, lalu pura-pura untuk biarkan tahan HP, panggil murid datang, dan mereka melakukan pelecehan seksual, bahkan bukan hanya pelecehan saja, tapi sampai pada kekerasan, dalam hal ini perkosaan. Lalu kemudian bahwa ketika diproses, nanti ini juga penting, bahwa selain salah satu hal yang soal relasi kuasa itu sangat betul tadi Kak Libi sampaikan, tapi satu hal yang lain juga bahwa orang menganggap ini hal yang biasa dan berupaya untuk melindungi pelakunya, apalagi korps tertentu.
Jadi kalau misalnya aparat penegak hukum, pelakunya adalah aparat, itu pasti dilindungi. Guru-guru pun demikian, bahkan diminta untuk berdamai. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan, dalam hal ini juga adalah kekerasan seksual, lalu diminta untuk berdamai. Jadi saya kira bahwa ini juga hal yang memicu untuk bisa terjadi terus-menerus, karena ketika terjadi tindakan kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual, dan berbagai kekerasan seksual jenis yang lainnya juga terjadi, lalu kita cenderung diamkan, bahkan didamaikan. Dan kita lihat bahwa umumnya orang sering mempersalahkannya. Setelah terjadi, selalu yang disalahkan adalah korbannya. Nah, kami beberapa kali, dan memang sering sekali ketika dalam pendampingan, aparat-aparat penegak hukum ini juga bertanya, ini juga sangat bertanya hal-hal yang tidak ramah terhadap perempuan, terutama terhadap anak. Ada beberapa juga yang punya kesadaran. Pernah kami bersama dengan Mak Libi ketika di POM, waktu itu mereka punya kesadaran yang baik ketika mau bertanya hal-hal yang sangat sensitif, dialihkan kepada kami yang mencoba untuk menjelaskan. Tapi pengalaman minggu yang lalu ini juga dilakukan oleh aparat, dan ketika dalam proses pemeriksaan ini juga masih bertanya tentang hal-hal yang sensitif, bahwa apakah memang ini bagaimana merasakan, apakah merasa senang. Jadi hal-hal yang memang sebenarnya itu justru lebih menyakitkan. Dan saya berpikir bahwa hal-hal ini merupakan akumulasi. Jadi soal relasi kuasa, konstruksi sosial dan budaya, kemudian juga ya kekerasan berbasis gender, di mana bahwa menganggap bahwa memang perempuan dan anak itu layak menjadi objek kekerasan, ditambah lagi dengan misalnya proses penegakan hukum yang sangat minim, kemudian kesadaran masyarakat yang memang di satu sisi adalah semakin banyak yang punya kesadaran untuk mengungkap, tapi di sisi yang lain itu masih banyak sekali yang mendiamkan persoalan-persoalan. Jadi memang ini sebuah hal yang saya lihat bahwa semakin runyam dan semakin buruk ya yang terjadi selama ini. Bahkan yang terkait dengan kasus yang ada saat ini, di mana bahwa perempuan dan ya ibu dan anaknya dilakukan sendiri oleh misalnya mantan pacar, yang mestinya ada persoalan ya harus dibangun komunikasi, bukan dengan melakukan kekerasan sampai menghilangkan nyawa. Ini sebuah persoalan yang sangat menjadi sangat ironis dan sebenarnya menyayat hati. Seperti itu, Kak Koni. Oke, baik. Terima kasih, Ma Tori. Jadi memang relasi kuasa itu dia benar-benar sangat mempengaruhi perlakuan kekerasan dari orang yang berkuasa kepada yang lemah. Nah, itu bukan hanya antara suami dan istri atau di tingkat yang kayak guru dengan murid, tapi juga di sisi tadi Matori sempat bicara tentang aparat juga, karena mereka juga punya kuasa, kadang mereka melindungi kalau misalnya anggotanya berbuat salah. Kak. Halo. Oke. Mungkin jaringan. Nah, kalau begitu saya juga kepengen tahu dari Rumah Harapan. Selama ini Rumah Harapan kita tahu juga melakukan pendampingan dan juga ada rumah singgah ya buat untuk teman-teman korban kekerasan. Mungkin Ma Esther bisa bercerita sedikit tentang kasus-kasus yang ada yang ditangani oleh Rumah Harapan. Ma Esther. Ma Esther. Baik. Terima kasih ya. Salam kenal untuk teman-teman yang Ini Tante Esther. Apa yang Pung istri? Dia ada narasumber. Dia kan Kak Koni. Mianto bisa mute yang lain kok. Bisa tolong di mute yang lain. Baik, Kakak. Saya terpengaruh sedikit. Ya,
Baik, mungkin saya sedikit memperkenalkan Rumah Harapan Gemit. Jadi Rumah Harapan Gemit itu salah satu tuan tugas tanggap bencana alam dan UPP tanggap bencana alam dan kemanusiaan Sinode Gemit. Jadi Rumah Harapan itu sendiri bukan LSM, tapi sebenarnya bagian dari pelayanan Gemit. Ya, sejak berdirinya Rumah Harapan Gemit tahun 2018 hingga November 2021 telah mendampingi 200 kasus terhadap perempuan dan anak. Korban-korban yang kita dampingi ini sebenarnya yang paling tinggi untuk kasus anak itu kekerasan seksual, dan perempuan itu lebih banyak KDRT dan intergani menikah. Saya pikir ini juga yang ditangani oleh Rumah Perempuan dan teman-teman lembaga pengada layanan lainnya. Nah, kami melihat di sini bahwa kekerasan seksual itu sebenarnya relasi pelaku dan korban itu yang paling tinggi adalah orang dekat, yang dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, saudara, atau om, kakek, dan itu sebenarnya kualitas kekerasan itu bervariasi juga, tetapi dampaknya terhadap korban itu baik psikis, fisik, dan juga seksual yang dialami. Nah, dalam pendampingan kami itu kami melihat bahwa korban itu pada posisi lemah karena tidak didukung oleh ibu kandung sebagai istri dari pelaku atau sepupu, keponakan, anak dari orang tua yang melakukan. Dengan demikian, kebetulan Rumah Harapan punya rumah aman, punya shelter, dan mereka kalau mendapatkan layanan shelter begitu banyak kisah yang mereka ceritakan. Dan dari sekian kasus itu baru 3 kasus yang didampingi oleh ibu kandung karena pelakunya adalah ayah kandung, dan mereka bisa mendampingi korban selama di rumah aman. Tapi lebih banyak itu korban justru dipersalahkan atau anak ini justru dipersalahkan. Dan alasan dari pelaku itu juga beraneka ragam. Alasannya macam-macam, ada yang bilang karena mabuk lah, karena hilaf lah, kemudian karena tidak mendapatkan pelayanan seks yang baik dari istri lah, dan itu yang menyebabkan mereka melakukan kekerasan seperti itu. Kami juga melihat bahwa ada upaya-upaya mediasi untuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak, tapi pada prinsipnya kami tetap tidak mau. Walaupun ada upaya seperti itu, karena bagi anak, pada pendiriannya kami tetap berpihak pada anak korban, karena perdamaian itu tidak akan memulihkan korban secara utuh. Dan sebenarnya hukuman itu paling tidak itu meringankan beban dari korban. Mengenai kekerasan dalam rumah tangga, lebih banyak itu kekerasan fisik dan psikis. Tetapi dalam kenyataan bahwa untuk proses hukum itu kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu lebih banyak mediasi. Karena selain kita sebagai pendamping, juga teman-teman aparat khususnya polisi sudah sangat bukan paham, tetapi sudah jadi kebiasaan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu walaupun sudah dalam proses seperti sudah pada tahap penyidikan, bahkan sudah sampai P21 pun istri akan datang dan minta untuk mediasi. Dan itu mengakibatkan polisi atau teman-teman aparat penegak hukum tidak serta-merta langsung proses untuk naik statusnya. Yang berikut bahwa keluarga besar pun terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga. Dan dengan demikian posisi korban itu tetap pada posisi lemah. Karena alasan
suami adalah pencari nafkah, kemudian anak-anak kehilangan kasih sayang, kehormatan keluarga besar, sehingga akhirnya seperti itu, korban memilih untuk berdamai. Yang berikut bahwa khusus untuk anak korban kekerasan, dampak lain yang mereka alami adalah akhirnya ada yang putus sekolah, kemudian enggan untuk kembali ke rumah, padahal rumah itu sebenarnya tempat yang paling aman bagi anak. Dengan demikian, sebenarnya persoalan yang baru kita lihat, yang kita sempat dengar, dan ini kita berharap ada efek jerah bagi para pelaku, siapapun dia, tetapi kami melihat juga bagaimana kalau perempuan itu menjadi pelaku atau perempuan berhadapan dengan hukum. Rumah Harapan Gemit bersama-sama dengan Rumah Perempuan pernah mendampingi kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia, anak-anak meninggal dunia. Itu jelas bahwa sebenarnya latar belakang dari korban pelaku bisa melakukan itu karena memang dia itu korban kekerasan. Dan dalam persidangan, waktu kami mendampingi di persidangan, dengan seenaknya saja suami menceritakan kelemahan tersangka atau terdakwa. Tetapi karena kami sudah mendapatkan kronologi secara lengkap, maka puji Tuhan hakim dan jaksa yang sudah sangat perspektif terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga memberikan tuntutan dan putusan yang meringankan korban. Mungkin itu saja dulu Kak Koni. Oke, terima kasih Ma Esther. Nah, sekarang kalau tadi kita dengar bahwa kekerasan itu paling banyak dilakukan oleh orang dekat, kemudian orang yang punya kuasa. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman Rumah Perempuan melihat, ini saya langsung masuk ke contoh kasus yang sedang hangat di Kota Kupang, melihat tentang kasus yang terjadi pembunuhan terhadap ibu dan anak yang kita dengar-dengar, tapi kita belum tahu secara pasti dilakukan oleh orang dekat. Nah, kemudian bagaimana juga seharusnya semacam kontrol ataupun perlindungan dari keluarga sendiri terhadap seperti ibu dan anak ini atau terhadap anak-anaknya. Bagaimana kira-kira sebenarnya keluarga itu berperan di situ? Silahkan Kak Libi. Ya, baik Kak Kuni. Jadi memang seperti sudah disinggung Ma Esther tadi juga bahwa memang pelaku kekerasan ini adalah orang terdekat. Nah, kemudian kita juga lihat relasi kuasanya. Jadi itu kasus ini, kalau kita bicara tentang kasus kekerasan yang menjadi pelaku bukan saja laki-laki tetapi ada juga perempuan. Begitu juga ketika bicara tentang korban juga ada laki-laki maupun perempuan. Tapi catatan baik dari kami teman-teman di Kupang, di tingkat nasional maupun di internasional bahwa yang paling banyak adalah perempuan. Nah, melihat fenomena ini terjadi, maka sudah tentu kita perlu bergerak bersama untuk membangun kesepahaman bahwa dimulai dari pendidikan dalam keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil dari satu negara. Untuk itu kalau semua dalam keluarga masing-masing ini saling mendukung, maka sudah tentu hal tersebut dapat diminimalisir. Untuk itu peran komunikasi di dalam sebuah rumah tangga juga ini sangat penting sekali dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kasus-kasus kekerasan itu dimulai dari dalam rumah tangga. Nah, kenapa kemudian dalam kerja-kerja kami melihat bahwa kenapa orang yang harusnya dikasihi, dilindungi, itu yang paling rentan mendapat kekerasan, tidak orang lain. Nah, itu karena apa? Bagi kami melihat bahwa ketika ini pengalaman dari apa yang kami dampingi selama ini. Jadi kita sedang bicara tentang kecenderungan. Nah, orang-orang tersebut adalah karena di dalam rumah
indikator-indikator ketidakadilan gender itu nampak di sana. Jadi kalau misalnya dalam sebuah rumah tangga, ayah nomor 1, ibu nomor 2, anak nomor 3 di struktur sosial masyarakat. Jadi memang kita sudah lihat ada perubahan-perubahan untuk keluarga-keluarga modern, keluarga-keluarga sekarang memang sudah mulai ada perubahan, tetapi tidak sebanding dengan masih banyak keluarga yang modelnya seperti itu. Jadi kekerasan-kekerasan di luar boleh tampak elegan dan mengasihi perempuan, keluarga, tetapi ternyata tidak untuk sebuah rumah tangga. Nah, untuk kasus seperti ini, misalnya juga saya bilang tadi bahwa ada sekitar 9 kasus yang akhirnya meninggal di tangan suami, dan ini sudah tentu tambah satu lagi dalam tanda kutip ya, bukan suami tetapi pasangan karena sudah mempunyai anak. Nah, ini juga yang menjadi masalah karena ketika kita sudah bersama-sama terus, bukannya dapat memberikan ruang yang cukup untuk komunikasi ketika ada masalah, tetapi dengan mudah untuk melakukan kekerasan. Nah, itu seringkali terjadi karena ketidakmampuan mengelola emosi dari si pelaku kekerasan itu. Kami pernah berdiskusi informal seperti ini. Jadi misalnya kembali ke relasi kuasa. Misalnya kalau di kampus, kalau dekannya perempuan, mungkin ketika kebijakan-kebijakannya tidak disukai atau ada nilai-nilai yang tidak diikuti yang lain dan akhirnya menjengkelkan, itu akhirnya dosen-dosen juga tidak bisa buat apa-apa karena dia dekan. Nah, tetapi kalau coba istri di rumah atau anak-anak ketika ada hal-hal yang tidak disukai, antara lain dengan hal-hal kecil, misalnya belum masak atau keluar tidak pamit atau penggunaan uang, maka itu langsung dilakukan kekerasan. Nah, untuk itu upaya yang dilakukan adalah melakukan kampanye-kampanye untuk membangun kesadaran untuk perempuan, untuk lebih banyak ke perempuan, untuk bagaimana dia memahami, dia mengetahui hak-haknya. Karena ketika banyak informasi yang dia dapat dan dia memahami hak-haknya, maka dia akan memberikan proteksi yang lebih untuk dirinya sendiri. Dia akan memutuskan keputusan yang lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi misalnya ketika ada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, bahwa ketika dia tahu akan hak-haknya, maka dia akan bertindak untuk melindungi dirinya sendiri dan juga anak-anaknya. Dan hal itulah yang harus dikembangkan terus-menerus dengan melakukan dengan bersinergi dengan para pihak yang lain. Misalnya tokoh lintas agama, kemudian orang-orang yang dituakan, tokoh adat, sehingga ketika mereka berbicara itu satu generasi mendengarnya. Sehingga aktor-aktor kunci dalam satu wilayah itu perlu kita gandeng, perlu bersinergi satu sama yang lain untuk bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan. Terima kasih. Terima kasih Kak Libi. Kalau dari Mbak Tori sendiri, kalau misalnya kita lihat khususnya untuk kasus ibu dan anak yang sedang hangat di Kupang, menurut Mbak Tori sendiri, kira-kira sebenarnya pola asuh atau parenting itu dia punya dampak yang besar kepada kita punya pembawaan dalam hal ini, misalnya emosi yang tidak stabil. Karena tadi kita bilang kalau misalnya kebanyakan kasus itu terjadi orang itu melakukan kekerasan karena dia juga mengalami kekerasan di masa lalu. Nah, Matori sendiri selaku pemerhati anak melihat pola parenting kita khususnya yang di NTT ya, itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah kita sering mengadopsi kekerasan sehingga anak-anak itu bertumbuh dengan menganggap bahwa kekerasan sesuatu yang wajar? Iya, baik Kak Koni dan kawan-kawan sekalian, soal parenting. Parenting ini kan sebenarnya sangat penting untuk bagaimana mendidik pola pengasuhan di dalam keluarga dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai ketika pendidikan dalam keluarga ataukah dialog-dialog di dalam keluarga itu justru kita menggunakan kekerasan.
kita tahu bahwa anak itu kan merupakan peniru yang paling utama, dan ketika seseorang yang mengalami tindakan kekerasan itu kan tentu akan terinternalisasi ya. Jadi bukan hanya saat ini dia merasakan secara fisiknya, tapi secara psikologis tentu akan berdampak jauh ke depan. Dan kalau banyak juga kasus yang terjadi memang demikian, karena memang dia pernah mengalami kekerasan, kemudian bahwa pola itu dianggap bahwa pola inilah yang harus ditiru, dikopi, diadopsi untuk dilakukan kembali kepada anggota keluarga. Nah, padahal ini hal-hal yang memang harus dihindari, mestinya tidak boleh terjadi. Kalau kita memahami betul dan kita lebih patuh untuk parenting yang baik, saya kira ini sangat membantu upaya-upaya pencegahan. Ketika terjadi, kita selama ini memang banyak sekali kasus yang terjadi, itu setelah terjadi, kemudian kita rame-rame untuk bagaimana cara mengatasi. Tapi dari hulu ini sangat minim ya, kita kebanyakan melihat hilirnya. Jadi ini sangat penting, dan saya lihat bahwa kalau kasus yang ada saat ini sebenarnya itu sebuah pembunuhan berencana ya, sebuah pembunuhan berencana yang mesti segera diproses dan harus diberikan hukuman yang maksimal, oleh karena memang ini 2 nyawa sekaligus dan dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Saya kira memang harus, walaupun kita tahu 2-3 hari kemarin terduga itu menyerahkan diri ya, jadi dia menyerahkan diri, tapi saya pikir itu justru harus lebih serius untuk menanganinya, dan siapa yang terlibat, siapa yang ikut melakukan, merencanakan, bersama-sama melakukan, itu kita mohon supaya aparat penegak hukum itu benar-benar lebih jeli dan serius untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Jika tidak, maka perempuan dan anak itu akan tetap menjadi sasaran, tetap menjadi objek kekerasan, dan akan jadi kekerasan yang secara terus-menerus. Saya melihatnya seperti itu. Dan saya kira bahwa ini mungkin sekaligus apakah kita bisa respon ya, ada pertanyaan di chatroom. Ya. Ada pertanyaan tentang apakah seorang PUREL atau PSK mengadu ketika telah terjadi kekerasan seksual pada dirinya. Ini ada 2 pertanyaan, satu tentang PSK yang mengalami kekerasan, dan yang kedua adalah seorang ibu yang ketika terjadi percabulan di dalam rumah tangga oleh ayah terhadap anak, kemudian ibu harus tarik kembali, minta penyidik untuk menghentikan. Nah, yang pertama terkait dengan PSK yang mengalami kekerasan. Matori, iya, mungkin habis ini baru saya buka termin untuk kita tanya jawab, jadi nanti sebentar itu dijawab. Boleh. Oke. Iya. Baik. Iya, Oke. iya. Baik. Mungkin sedikit terkait lagi dengan soal parenting, kemudian bagaimana dampak terhadap perilaku kekerasan dan lain-lain. Ini selain bahwa parenting, tetapi juga bagaimana pendidikan seksual terhadap anak sejak dini ini sangat penting juga. Ini memang masih terkait juga dengan parenting ya. Dan kita juga sebenarnya harus mengajarkan kepada anak untuk misalnya bagian tubuh mana yang boleh disentuh, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh. Karena kebanyakan ketika anak tidak mengetahui hal ini, maka sering sekali terjadi kekerasan-kekerasan seksual. Bahkan pernah ada kasus kekerasan seksual juga yang kemudian anak menganggap bahwa ini adalah bentuk kasih sayang dari orang tua. Nah, ini kan memang ini sangat celaka sebenarnya menurut saya. Dan juga Kak Koni dan kawan-kawan, selain kekerasan seksual ya, tapi saat ini kami juga sedang menangani seorang ibu yang mengalami penyiksaan batin. Jadi sebelumnya sekitar
2-3 tahun lalu itu dia melakukan kekerasan secara fisik. Tapi 1 tahun terakhir ini dia melakukan penyiksaan batin dengan cara mengunci istri di dalam rumah, kemudian tidak memberikan HP, tidak memberikan uang untuk berbelanja dan lain-lain. Suaminya yang berbelanja datang dan minta istri yang harus memasak. Dan ini memang sebenarnya kan penyiksaan batin yang luar biasa, dan menuduh istrinya itu dengan laki-laki yang lain, padahal suaminya ini yang melakukan persinahan dengan perempuan yang lain, lalu dia menuduh bahwa istrinya ini yang melakukan persinahan seperti itu. Iya, Kak Koni. Oke, baik, terima kasih Mbak Tori. Nah, sekarang saya akan bawa kita untuk kita bicara khususnya untuk kasusnya ibu dan anak, Lail dan mamanya itu ya. Nah, kalau kita lihat, kita semua juga beberapa waktu ini disuguhi oleh berita-berita baik di media cetak maupun di Facebook yang bikin kita juga kebingungan sendiri. Sebenarnya seperti apa sih yang sebenarnya. Nah, kalau dalam pengalaman dari teman-teman selama ini, jika kasus-kasus seperti ini sebenarnya apa sih yang kita harapkan untuk dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini polisi. Karena sampai dengan saat ini juga sepertinya masih kabur ya. Walaupun sudah ada yang mengaku sebagai pelaku, tetapi kan itu juga belum tentu seperti itu. Nah, tadi Mbak Esther sempat singgung tentang bagaimana kasus penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak diselesaikan secara baik dalam tanda kutip. Artinya ada yang hukumannya terlalu rendah atau bahkan dia tidak mendapat hukuman. Nah, untuk kasusnya Lail dan ibunya, kira-kira apa sih yang teman-teman selaku pemerhati perempuan dan anak harapkan dari penegak hukum? Mungkin bisa dari Mbak Esther duluan. Baik, Kak Koni, kalau kita melihat kasus ini, bagi saya melihat dari kacamata sebagai seorang pengacara, sebenarnya kasus ini bukan pelaku tunggal, sebagaimana yang kita baca atau kita ikuti di media sosial. Karena kronologinya saja sudah jelas bahwa ada yang membantu, ada yang turut serta. Dan karena itu kita berharap bagaimana polisi bisa mengungkapkan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam. Dengan demikian bisa muncul bahwa sebenarnya kasus ini modusnya apa. Tetapi juga masyarakat akan merasa tenang, nyaman, karena yang terlibat di dalam itu juga masuk dalam proses hukum. Dan harapan kami sebagai Rumah Harapan Gemit bahwa kekerasan itu dalam bentuk apapun itu dilarang oleh agama apapun dengan alasan atau atas nama apapun. Dengan demikian kami berharap polisi itu sesegera mungkin untuk segera menginformasikan, memberitakan kepada media, kepada masyarakat siapa-siapa yang terlibat di dalam. Pengalaman kita bersama-sama dengan teman-teman polisi, mereka itu sudah sangat profesional dalam penanganan tindak pidana. Dengan demikian sebenarnya mengabaikan semua yang menghambat proses ini. Dalam relasi apapun itu perlu diabaikan. Sehingga benar-benar mereka yang terlibat di dalam itu perlu diproses. Untuk sementara begitu, Kak Koni. Baik, kalau dari Malibi sendiri terkait dengan kasus ini, apakah Rumah Perempuan mungkin beraliansi atau bekerja dengan pihak lain? Apa sih yang dilakukan untuk mendorong pengungkapan kasus ini?
Ya, mungkin kalau dari hukum Katori dan Mbak Esther, kalau saya lihat dari aspek psikologis para tahu mau bilang korban dan pelaku. Yang penting saya fokus ke kedua perempuan tersebut. Jadi misalnya dengan kasus ini terungkap, maka kalau di media-media sosial sekarang yang lagi viral mulai dari ketahuan sampai 1 bulan lalu ya sampai saat ini banyak sekali yang berkomentar. Tapi saya mau bilang seperti ini. Jadi apapun kekerasan yang terjadi sudah tentu kita harus memberikan perhatian serius kepada karena kita asas praduga tak bersalah, kita belum tahu yang benarnya seperti apa. Kalau cerita-cerita di luar ya pasti kami juga mengikutinya. Jadi misalnya untuk korban sendiri yang sudah meninggal dan anaknya, karena mereka sudah meninggal, kami fokus ke keluarga. Jadi ibunya dan keluarganya. Kami juga dikontak oleh orang tuanya, bapaknya untuk bagaimana bisa memberikan dukungan pemulihan dengan pengungkapan dan mendukung untuk bagaimana polisi segera lebih cepat untuk mengungkapkan kasus ini. Nah, untuk itu dukungan-dukungan psikologis untuk ibu dari AM juga keluarganya ini sangat penting sekali karena mereka kehilangan anak dan cucu, kemudian mereka masih sulit menerima ini dan kira-kira apa yang perlu mereka lakukan dengan hal ini dengan tidak misalnya tidak terkena tindak pidana seperti itu. Kemudian di satu sisi yang lain karena ada 2 perempuan, istri dari R ini sendiri juga sudah tentu kita perlu melihat dengan misalnya kacamata yang netral untuk bagaimana juga mendukung karena dengan adanya hal-hal seperti ini sudah tentu akan mengganggu psikologis ibu dan anak. Nah, apalagi anak-anaknya yang masih kecil tidak tahu apa-apa, tetapi misalnya ketika berita ini dipublikasi secara terus-menerus, rekam jejak sampai dengan ketika besar juga akan terlintas terus dan ini akan ada terus sehingga hal seperti itu juga harus diberikan perhatian untuk pemulihan psikologisnya, begitupun dengan keluarga mereka. Memang ini sulit sekali ya kalau dilakukan seperti itu karena sudah tentu kalau di masyarakat ada pro dan ada kontra. Ya misalnya kalau ada pertandingan sepak bola ya misalnya pasti Inter Milan kemudian melawan Juventus, ya pasti adalah satu pro yang ini, pro yang itu. Tetapi kita harus berada di tengah-tengah untuk pemulihan korban itu sendiri. Jadi bagi saya dukungan-dukungan psikologis untuk mereka ini sangat perlu dilakukan. Memang sudah tentu apa yang terjadi sekarang ini, pembunuhan yang terjadi ini benar-benar perbuatan yang keji karena di waktu yang bersamaan merenggut 2 nyawa sekaligus dan ini orang yang melakukannya adalah orang yang harus melindungi mereka. Nah, itu sudah tentu membuat masyarakat ini semakin menyalahkan pihak yang lain seperti itu. Tetapi untuk kita yang bekerja seperti ini, sudah tentu kita bisa melihat dengan arif bahwa bagaimana kita seperti kerja-kerja kita memberikan psikologis kepada para pihak. Gitu Kak Koni. Oke. Sebelum kita masuk ke, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan. Saya mau minta Matori dulu untuk Matori, apakah kita sebagai masyarakat disuguhi dan berita seperti itu dan tentu publik juga kepengen tahu sebenarnya seperti apa sih? Nah, kalau menurut Matori sebenarnya apakah polisi harusnya sudah bisa menyampaikan minimal ada informasi-informasi yang bisa meredam kesimpang siuran berita yang ada di masyarakat. Silakan, Matori. Iya, Makoni. Jadi memang terkait dengan kasus ini sebenarnya sudah ada bukti awal. Sudah ada bukti awal yang mestinya
sudah bisa ditetapkan tersangka dan juga bisa menggali alat-alat bukti yang lain untuk bisa beberapa yang lain yang diduga yang turut melakukan, bersama-sama melakukan, itu harusnya segera ditangkap, ditahan, diproses secara hukum. Karena apa? Sebenarnya sesuai dengan aturan, misalnya alat bukti yang diatur dalam 184 KUHP itu kan menyebutkan alat-alat bukti secara hukum itu adalah saksi. Nah, ini kan sudah ada beberapa saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini, apakah sudah sampai 6 atau 7 seperti itu. Kemudian ada surat, misalnya film et repertum. Kemudian ada keterangan ahli, petunjuk ini kan sudah, menurut saya bahwa sebenarnya sudah banyak karena jenazahnya sudah ada, kemudian juga beberapa hal terkait lain tindak pidana ini kan sudah sangat jelas. Lalu juga tentang keterangan terdakwa. Nah, ini kan tersangka, kita belum masuk pada tersangka ya, tapi orang yang diduga itu sudah menyerahkan diri, itu sebenarnya harus lebih menggali informasi ini dan segera menetapkan supaya tidak ada dugaan ataukah kesimpang siuran, dan justru lebih menambah bagaimana keluarga korban itu pasti akan merasakan penderitaan secara psikologis, tekanan psikologis karena kehilangan orang-orang terkasih ya, anak dan cucu atau anak dan keponakan atau saudara dalam hal ini. Jadi menurut saya bahwa mestinya harus segera, dan kita mendukung upaya dari polisi. Kita juga mengapresiasi karena selama ini ya memang sudah mulai menggali informasi, mengumpulkan bukti, dan kita berharap supaya harus segera bisa menetapkan kalau sudah ada bukti-bukti awal seperti ini ya. Itu kan sudah sangat jelas. Jadi menurut saya bahwa sebaiknya segera ditetapkan, atau misalnya kalau memang belum ditetapkan tapi disampaikan bahwa ini sudah perkembangan kasus sudah seperti ini, orang-orangnya sudah ada, supaya memberikan ketenangan di dalam masyarakat ya, dan juga terutama bagaimana perlindungan terhadap korban dan mencegah terjadinya kasus-kasus berikut. Jika berlarut-larut terus ya orang berpikir bahwa tidak apa-apa, saya lakukan saja toh, tidak diproses, tidak dipanggil dan seterusnya. Seperti itu Kak Koni. Oke, baik, terima kasih. Matori dan Malibi serta Ma Esther, saya akan bacakan pertanyaan yang muncul di chat ya. Yang pertama, bagaimana pendapat pembicara jika ada seorang Purel atau PSK mengadu telah terjadi kekerasan seksual pada dirinya? Demikian juga jika istri mengadu hal serupa, apa yang patut dilakukan untuk membantu mereka? Contoh kasus, ada seorang ibu yang memohon penyidik menghentikan proses hukum terhadap suami yang telah mencabuli anaknya karena ketergantungan ekonomi. Proses advokasi macam apa yang ideal untuk kasus-kasus seperti ini? Mungkin saya kasih kesempatan duluan ke Malibi. Halo, Malibi. Halo, halo, halo. Aduh. Halo, halo. Dengar suara saya kah? Halo. Kalau belum ada bisa Ma Esther dulu. Oke, Ma Esther mungkin bisa. Kan lebih terlempar kayaknya. Iya, sinyal memang kurang bagus nih. Malibi ada, hanya mungkin belum. Baik. Coba mungkin Ma Esther bisa. Ya. Iya. Sebenarnya yang disampaikan dalam pertanyaan ini, pada dasarnya semua orang punya hak yang sama. Jika ia mengalami kekerasan, dia punya hak untuk bisa proses. Nah, kekerasan di sini kita tidak bisa melihat dia posisi sebagai apa, tetapi dalam dirinya dia mengalami bahwa terjadi kekerasan,
maka jika dia minta untuk mendampingi, kita punya kewajiban untuk memberikan pendampingan. Dan para aparat penegak hukum juga berkewajiban untuk menerima laporannya dan memprosesnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung, bagi kami sebenarnya mencabut perkara atau laporan itu bukan solusi yang terbaik. Ketergantungan ekonomi itu sebenarnya bagian kecil dari alasan yang dipakai untuk bagaimana menyelamatkan terlapor. Sebenarnya sekarang sudah banyak upaya pemberdayaan ekonomi, itu perlu kita advokasi untuk dia bisa mendapatkan itu. Yang kedua, kasus terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dekat, itu tidak bisa dicabut. Karena undang-undang jelas bahwa itu dilakukan oleh orang dekat, ancaman hukumannya ditambah 1/3. Karena itu yang perlu dilakukan adalah bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat agar benar-benar menegakkan penegakan hukum bagi mereka yang sebenarnya menjadi pelindung, mereka yang harus memberikan pengayoman, itu justru yang melakukan kekerasan perlu ditindak. Jadi saya pikir itu alasan klasik yang bisa yang bisa dipegang atau bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu perempuan maupun karena kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya. Seperti itu Kak Koni. Kalau yang kami dampingi selama ini. Iya. Jadi siapapun dia punya hak yang sama. Jadi tidak ada karena dia purel atau karena dia PSK, kemudian dia tidak boleh juga melapor. Siapa saja ketika merasa atau mendapat perlakuan seperti itu, dia punya hak untuk melapor. Oke, terima kasih Mbak Esther. Kemudian kalau dari ada lagi pertanyaan yang ini saya pikir mungkin Kak Tori bisa menjawab. Tapi diminta semua pembicara, tapi saya minta Matori untuk bicara duluan. Menilik kronologis kasus almarhumah Astri dan bayinya yang ditemukan sebagai korban dari sebuah dugaan tindak pidana, bagaimana peran yang seharusnya dari orang tua, peran orang tua dalam menyelesaikan problem pribadi almarhum, dan ini sering dijumpai dalam lingkungan sosial kita. Silahkan Matori. Iya. Ya baik ya, terkait dengan bagaimana soal penyelesaian persoalan di dalam rumah, memang yang paling penting itu adalah bagaimana kita mencoba untuk membiasakan berkomunikasi. Jadi kita perlu membangun komunikasi, dialog, tanya-tanya, biarkan anak bercerita. Ini menjadi catatan untuk kita semua supaya kita juga harus memandang anak itu juga sebagai teman, sebagai sahabat, supaya dia berani untuk menceritakan persoalan. Dan benar bahwa sebenarnya peran-peran orang tua untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pribadi setiap orang, bukan saja almarhum ya, tapi ini penting untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan dalam rumah. Ini penting untuk bisa kita membangun dialog. Biasanya kalau ada masalah ya kadang-kadang anak tidak mau berbicara karena belum orang baru bercerita kita sudah mengancam atau tidak mau dengar, mama sibuk, bapak sibuk, saya mau dengar. Atau bilang, lu anak kecil lu tahu apa. Itu juga menjadi tantangan untuk kita semua. Mestinya mari kita memberikan telinga untuk mendengar bagaimana semua orang, komunitas dalam keluarga itu berbicara. Apakah anak, mama, ayah, atau bersaudara, itu perlu didengar supaya bisa bagaimana menyelesaikan persoalan dengan baik. Saya pikir kita belum mendapatkan informasi yang tepat untuk problem pribadi almarhum. Apakah ini orang tua yang salah atau tidak? Saya pikir saya
tidak mau ke ranah sana. Kan kita belum tahu persis, tapi menjadi catatan untuk kita semua. Tapi mari untuk kita bisa, orang Kupang bilang, mari kok ketong omong bercerita, itu sangat menolong ya. Dan juga saya pikir bahwa terkait dengan persoalan-persoalan kekerasan ini juga, soal penegakan hukum ini juga penting untuk bagaimana bisa memberikan penyadaran secara bersama, orang bisa tahu. Dan juga saya sebenarnya juga mau menggarisbawahi juga tentang tadi kalau ada kasus pencabulan oleh ayah, kemudian ibu pergi cabut kembali. Secara konsep hukum kita tahu bahwa ada dua macam delik ya, dua macam delik atau dua macam kejahatan, delik biasa dan delik aduan. Nah, kalau kekerasan seksual itu kan dia masuk dalam delik biasa, laporan, di mana bahwa ketika kembali kasus tapi tidak menghapus pidana, artinya bahwa silahkan saja tarik, tapi harus proses hukumnya berjalan. Orang mau berdamai, tidak boleh didamaikan, tidak boleh didiamkan, tapi proses hukum harus tetap jalan. Delik aduan yang bisa ditarik kembali oleh yang melakukan aduan itu hanya kasus persinahan dan pencurian dalam keluarga. Selain itu wajib hukumnya untuk diproses supaya ada ya efek jerah, ada kesadaran, dan mari kita lihat bahwa persoalan sangat banyak, jadi kita harus punya keteguhan untuk penegakan hukum yang baik. Oke. Ya, demikian Kak Goni. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Ma Tori. Ada lagi pertanyaan di chat bahwa kalau kita bicara tentang kekerasan, itu tidak terbatas pada ibu dan anak. Ini contoh kasus diangkat dari seperti perbudakan yang masih berlaku di Sumba Timur. Ada budak laki-laki dan ada budak perempuan. Bagaimana para narasumber melihat atau menanggapi hal ini dari sisi keadilan? Karena sebenarnya ada kekerasan di dalam perbudakan itu. Silahkan mungkin Ma Esther duluan kah? Kalibi belum ada. Sudah. Kalibi sudah ada, Kalibi omong duluan. Oke, baik Kak Kuni dan teman-teman yang lain, seperti saya bilang di awal tadi bahwa yang namanya korban kekerasan bukan saja perempuan tapi juga ada laki-laki, begitupun sebaliknya yang menjadi korban bukan saja pelaku bukan saja laki-laki tapi juga ada perempuan. Nah, tetapi akibat ketidakadilan gender maka seringkali kekerasan-kekerasan yang dialami oleh laki-laki mereka enggan untuk melaporkan. Karena apa? Konstruksi sosial sudah menyatakan dengan gagah beraninya bahwa laki-laki itu orang yang kuat, orang yang hebat, rasional, dan hal-hal baik lainnya. Sehingga kalau ada laki-laki yang mengalami kekerasan, itu dia sendiri enggan untuk mengakses layanan, apalagi dukungan dari masyarakat. Pernah beberapa kasus itu ada laki-laki yang datang ke rumah perempuan, itu ketika ada tamu yang lain, itu mereka seakan-akan kok laki-laki kok bisa kena kekerasan. Nah, karena itu kembali ke konstruksi sosial. Nah, sebenarnya ketika misalnya di Sumba Timur ada hal-hal seperti itu, perlu membangun gerakan bersama untuk menolak hal tersebut. Karena ketika terjadi kekerasan di siapa saja sudah tentu dilindungi oleh undang-undang. Nah, misalnya kalau Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, masih banyak juga yang bilang bahwa itu undang-undang ada untuk perempuan, jadi perempuan besar kepala. Tetapi ketika satu undang-undang itu terbit, dia tidak hanya melindungi perempuan, tetapi juga dia melindungi semua orang yang ada di muka bumi. Jadi perempuan dan laki-laki itu tetap dilindungi oleh undang-undang. Nah, untuk itu ketika terjadi hal tersebut, dan apabila orang itu dia tahu ini membunuh hak-haknya, dia harus berani mengungkapkan. Jadi dia harus tolak bungkam, dia perlu mengakses layanan, dia bisa mencari informasi dari orang-orang terdekat atau layanan-layanan terdekat untuk bagaimana dibangun komunikasi dan bisa mendapat akses layanan dari para pihak untuk dapat membantu dia sehingga dapat meminimalisir kekerasan yang terjadi.
Memang sudah tentu satu tempat dan tempat yang lain budayanya beda-beda. Tetapi pada umumnya ini tanggal 10 Desember nanti kita peringati Hari HAM. Untuk itu tindakan yang menyengsarakan seseorang itu juga termasuk pelanggaran HAM dan itu kekerasan, dan sudah tentu kita harus terutama diri kita sendiri perlu mengenali mengetahui hak-hak kita sehingga kita dapat menolong diri kita sendiri secara mandiri, dan apabila kita merasa perlu mendapat dukungan dari para pihak, maka kita perlu mengidentifikasi pihak-pihak lain sehingga dapat membantu mengakses layanan tersebut. Terima kasih. Oke, dari Matori. Halo Matori. Iya. Halo. Iya, pertanyaan tentang budak laki-laki dan juga ada budak perempuan. Memang ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi HAM, ini kan pelanggaran HAM ya, karena setiap orang dilahirkan secara merdeka, tidak bisa ini ya, secara merdeka, dan tidak boleh juga dilakukan atau diperlakukan sebagai seorang budak. Memang masih dalam budaya tertentu dan tadi memang disebutkan seperti itu. Saya kira bahwa memang ini perlu kita duduk bersama untuk berdialog, harus ada dialog budaya. Kita juga tidak bisa langsung karena memang ini adalah sebuah dari kacamata HAM, ini adalah pelanggaran HAM, kemudian kita juga tidak bisa langsung membenturkan prinsipnya bahwa ini adalah pelanggaran HAM, tapi mari kita membangun dialog-dialog budaya, karena kita bisa mengkritisi, bisa misalnya ada hal-hal positif yang perlu kita kembangkan, tapi juga ada hal-hal yang harus dikritisi, diperbarui, itu mari kita perbaharui. Menurut saya seperti itu, harus kita dialogkan secara bersama. Karena ketika kita hanya mengatakan, kita misalnya mengatakan dari jauh, ataukah kita mencoba untuk memberikan pendidikan kritis bahwa setiap orang punya hak yang sama dan harus mari kita langsung hentikan, ini juga persoalan. Jadi pendidikan kritis tetap kita lakukan, kemudian dialog antar budaya juga tetap kita lakukan supaya kita menemukan titik temu yang baik dan membangun kemanusiaan yang baik, dan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan punya harkat dan martabat yang sama, dan memang tidak boleh menjadi tidak boleh diperbudak. Menurut saya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Matori. Nah, ada juga sama-sama kita Mama Emi Sahertian. Mama Emi silahkan, saya persilahkan untuk mungkin Ma Emi bisa ikut urun rembuk juga ya, memberikan pendapat. Silahkan Ma Emi. Iya, mungkin kita, saya mencoba lihat dari detail kasus yang sebetulnya sedang terjadi di konteks NTT, terutama di Kupang. Ada 3 hal yang sebetulnya kita perlu tajam menyorotnya. Negara itu sudah memberikan ruang regulasi dengan berbagai perangkatnya dan juga aparatnya. Nah, di sini juga persoalan adat dan persoalan agama. Kalau bilang agama, maka peranan gereja, peranan agama yang ada di NTT yang memang cukup kuat. Khususnya dalam kasus kasus yang memang seperti yang kita baru alami dan cukup membuat kita shock. Saya melihat ada 2 layer persoalan. Saya setuju dengan Mak Tori bahwa kalau KDRT dan juga kekerasan terhadap perempuan dan anak itu extraordinary, dan deliknya adalah aduan. Siapa yang melihat, siapa yang itu mempunyai hak juga untuk ini, dan otomatis dia harus sampai ke pengadilan. Jadi kalau dicabut pasti dia akan terus berjalan. Nah, ada satu hal yang sering terjadi ketika kita berhadapan dengan aparat polisi.
mereka selalu mengambil posisi dengan penyelesaian restoratif justice. Apakah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memang sudah ekstrim sampai ke pembunuhan, misalnya kayak kasus yang terjadi dengan ibu dan anak yang baru-baru ini, apakah saya takutnya mereka menggiring ke persoalan restoratif justice. Jadi ada mediasi untuk penyelesaian secara kekeluargaan meskipun nanti diterapkan undang-undang yang memang ada kaitannya dengan pembunuhan dan pidana lainnya. Tapi saya melihat dua layer persoalan yang ada di dalam kasus ini. Pertama adalah hak anak dan perempuan. Ketika ibu dan anak ini sebelumnya sudah ada persoalannya. Jadi posisi dia sebagai perempuan yang posisi tawarnya lemah, yang memiliki anak yang memang status legalnya itu belum disahkan secara perkawinan, dan orang yang mengaku membunuhnya itu adalah sudah beristri. Nah, ini komplikasi hukum di sini, ini bagaimana ya penyelesaiannya? Aparat melihat yang kemudian nanti akan diselesaikan di pengadilan. Mungkin kita harus antisipasi bersama. Apakah kita juga menyetujui bahwa persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memang sudah extraordinary, apakah bisa diselesaikan juga dengan restoratif justice? Kami, waktu saya di advokasi hukum dan perdamaian di Gemit, ini yang selalu didorong gereja untuk menempuh jalan restoratif justice. Seolah-olah general, jadi kalau itu adalah pastoral, maka kalau memang seperti ini, kita harus menyelesaikan secara adat dan kekeluargaan, dan pendeta ada di situ. Ini persoalan yang memang menjadi persoalan kami. Saya kira dengan Mbak Esther juga kita cukup rumit ketika ada seorang yang memiliki anak di luar, lalu kemudian ada istrinya, dan itu seolah-olah mau dengan restoratif, dan kita tes DNA ternyata itu anaknya. Persoalan kita adalah bagaimana hak anak itu dijamin supaya dia tidak merasa bahwa dia hanyalah manusia kedua setelah bersama saudara-saudaranya yang lain yang memang status pernikahan orang tuanya jelas. Ini adalah komplikasi yang ada di NTT, terutama dalam kaitannya dengan kasus yang kemarin. Jadi layer pertama itu adalah hak perempuan dan anak itu ada di mana. Dan kemudian dia terbunuh, maka ini juga menjadi persoalan baru. Dan apakah pengakuan dari pelaku itu, saya pengalaman dengan aparat keamanan yang memang perspektifnya itu perspektif mata perempuannya belum tertata dengan baik, sehingga kalau orang sudah datang lalu kemudian mengaku, takutnya digiring ke restoratif, penyelesaian restoratif. Ini hanya memantik aja diskusi kita supaya kita melihat kasus-kasus yang ada, yang nyata, yang sebetulnya diselesaikan oleh kita. Dan terutama kami dari gereja itu menjadi persoalan yang rumit, karena ketika laki-laki itu mempunyai anak dengan istri yang sah, tetapi di luar juga ada anak. Ini anak, hak-haknya mau dikemanain? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Emi. Om Yanto, sebelum kita lanjut, saya tanya dulu, kita punya waktu masih berapa banyak, Om Yanto? Ya, Kak Koni. Iya. Oke. Kita sepakat sampai jam 9 kok, atau? Jam 9. Oke. Karena ini dialog, bukan seminar. Iya, oke Kak. Oma. Oke. Jadi, baik. Tadi mungkin Matori dan teman-teman Matori, Kak Libi dan Mbak Esther, tadi Mbak Emi sempat berbicara tentang bagaimana pola penyelesaian di tingkat aparat ya. Saya juga tahu bahwa teman-teman tentu punya pengalaman ketika ada kasus yang kemudian akan didorong untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja. Nah, sebenarnya kalau misalnya semua kasus
sebagian besar kasus didorong untuk pola penyelesaian secara kekeluargaan, artinya bahwa kita nanti akan mengalami hal yang sama, berulang kembali, karena orang akan pikir buat saja, nanti besok kita urus kekeluargaan. Nah, bagaimana pengalaman dari teman-teman ketika mendampingi kasus-kasus yang seperti itu? Iya. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira benar ya yang disampaikan tadi oleh Mama Pendeta Emi tentang kecenderungan model-model penyelesaian restorasi justice. Restorasi justice sangat penting untuk bagaimana model penyelesaian persoalan lebih utamakan kekeluargaan, mediasi. Dan ini sebenarnya kan hanya pada tindak pidana ringan, penganiayaan ringan, ataukah misalnya hanya pencemaran nama baik, penghinaan, tapi tidak untuk perkosaan, pembunuhan, penganiayaan berat, dan beberapa jenis tindakan lain yang memang tidak layak untuk harus restorasi justice. Betul, kita sangat sering berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti ini, dan banyak kasus juga yang misalnya tindakan kekerasan seksual ya, terutama tentang perkosaan. Banyak juga. Kami juga menghadapi di beberapa kabupaten itu diminta untuk berdamai, didiamkan, bahwa sudah saya ini daripada panjang lebar berdamai, sudah ini apalagi ini kan hanya dengan keluarga dekat sendiri, ayah tiri, om, kakek dong, jadi biar sesudah. Ini sangat sering terjadi. Yang mestinya secara hukum ini sebenarnya melanggar aturan untuk bagaimana bisa proses penyelesaian. Karena kita tahu ada aturan hukum untuk mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu kan sudah sangat jelas. Jenis-jenis persoalan mana, jenis-jenis kasus mana yang memang harus dilanjutkan secara hukum. Saya kira ini sangat penting karena kalau kita bicara tentang hukum, bagaimana kalau misalnya secara substansi aturan hukumnya sudah jelas, tapi kalau ketika tidak didukung dengan aparat yang baik dan kultur atau budaya hukum kita yang baik, maka memang akan sia-sia kalau model-model penanganan dan respon secara hukumnya tidak secara bijak dan melihat bagaimana rasa keadilan korban. Harus kita lihat dari perspektif korban, perspektif perempuan, perspektif anak. Karena jika seperti ini ya, ini tetap menjadi persoalan terus-menerus seperti itu. Jadi itu respon saya ya terkait dengan kasus ini. Lalu tadi Mak Koni tanya tentang yang terakhir tadi, apakah yang soal anak? Yang terakhir tadi tentang itu Matori jawab tadi. Baik, ya. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti ini, artinya aparat penegak hukum sendiri sebenarnya belum punya satu kesamaan atau sudut pandang yang sama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya yakin teman-teman Rumah Harapan dan juga Rumah Perempuan pasti punya cerita atau contoh-contoh bagaimana ketidaktahuan dalam tanda petik ya. Jadi artinya bahwa bisa saja mereka memang tidak tahu ataukah mereka sengaja tidak tahu sehingga proses-proses penyelesaian itu menjadi mau digiring apapun itu mau digiring ke restorasi justice. Mungkin Mbak Esther atau Mbak Libi bisa jelaskan ke kita. Baik Kak Koni. Pada dasarnya kita itu lebih mendengar suara korban. Kalau untuk kasus-kasus perempuan dan anak. Tetapi dalam pendampingan kita kan kita sudah menyampaikan apa hak-hak mereka dan dampak hukum, kemudian dampak-dampak psikologi dan sebagainya. Dan mereka mempertimbangkan itu. Kalau mereka sudah paham bahwa proses hukum sebenarnya itu menyentuh rasa keadilan, maka mereka akan mendukung untuk proses hukum. Saya lihat dalam kasus ini, Kak, untuk restoratif justice, kita paham bahwa itu sebenarnya pemulihan
tidak ada rasa dendam dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat siapa sebenarnya yang mau dipulihkan dalam kasus ini. Yang jelas bahwa anak dan perempuan sudah menjadi korban. Karena itu dia sudah jelas bahwa ini pidana murni, maka upaya-upaya restoratif itu ada baiknya tidak dilakukan terhadap perkara ini. Juga terhadap perkara-perkara lainnya yang sudah jelas aturan hukum atau substansinya sudah jelas. Nah, kita berharap teman-teman penegak hukum khususnya polisi itu mereka juga punya aturan, maksudnya mereka sudah punya kisi-kisi dalam penanganan sehingga tidak selamanya dan tidak semua kasus mereka mengarahkan untuk restoratif. Tetapi biasanya kasus-kasus perempuan dan anak yang terjadi dalam keluarga itu lebih banyak korban atau keluarga meminta untuk penyelesaian secara restoratif. Sehingga mereka juga pada posisi dilema dan karena itu mereka juga butuh dukungan dari kita. Dari kita sebagai lembaga yang memberikan layanan pendampingan kepada korban untuk memberikan pemahaman, pengetahuan yang cukup kepada korban dan keluarga sehingga pilihan itu yang terbaik bagi korban. Begitu Kak Pon. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti itu, Mbak Esther, kadang juga dari pihak korbannya sendiri atau keluarga korban yang bilang sudah kita damai saja. Padahal anak atau misalnya perempuan yang jadi korban tidak berkeinginan seperti itu, dia ingin untuk diproses, tapi biasanya keluarga besar itu juga punya peran penting. Nah, kalau misalnya menghadapi hal-hal seperti itu, kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Mungkin kali bisa sharing ke kita. Jadi korbannya maunya teruskan, tapi keluarga besar itu bilang jangan, karena ini lu pung om, ini lu punya bapak kecil, ini lu punya ini. Akhirnya maunya diselesaikan secara damai. Nah, padahal kan itu menimbulkan luka ya dan trauma yang berkepanjangan bagi korbannya. Kalibi. Ya, Oke. ya, halo Kak Koni. Ya. Kak Koni sudah dengar? Oke. Sudah. Baik, terima kasih. Jadi mulai dengan restoratif justice, Undang-Undang 11 tahun 2012 sistem peradilan anak. Nah, di situ diharapkan bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum ini mulai tahap penyelidikan sampai pembimbingan ini setelah menjalani pidana. Ini apa yang perlu kita lakukan. Jadi Katori tadi sudah singgung ya, saya hanya menambahkan saja bahwa memang itu untuk kasus-kasus yang ringan di bawah 5 tahun ya Katori kalau tidak salah. Nah kalau di atas itu misalnya kasus percabulan, perkosaan dan lain-lain ini sulit sekali. Nah itu di undang-undang atur seperti itu. Tapi pengalaman kami rumah perempuan setelah dikonseling, dikasih tahu hak-haknya, dampaknya. Nah tetap ini dalam minggu ini itu kami dampingi satu kasus yang sudah berproses, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkannya lagi. Ya memang kalau aturan kan harusnya bukan delik aduan, jadi harusnya diproses terus-menerus. Tetapi itu mereka dengan kesadaran sendiri seperti yang terakhir Kak Koni katakan bahwa mereka sudah tahu itu, sudah tahu bukan tidak tahu. Tetapi mereka menghentikan dan menarik diri untuk tidak melanjutkan atas nama rasa malu. Nah, ketika melanjutkan kasus ini misalnya di sekolah, karena sekolah juga secara institusi belum ramah anak, belum ramah perempuan, ramah korban. Nah, jadi anak-anak, misalnya kalau ketika kasusmu diproses terus, yang pertama aib keluarga, ini baik orang tua kandung, orang-orang dekat, ataupun teman sekolah atau pacar mereka. Ini kasus terakhir minggu ini 1, bulan lalu itu 1. Jadi pertama aib, kemudian nanti di sekolah diganggu, dibully oleh teman-teman, kemudian nanti juga selain permalukan nama sekolah, kemudian keluarga besar kedua belah pihak. Apalagi kalau anak pejabat. Nah, atau kemudian ini terakhir 1 anak pejabat, 1 sekolahnya di sekolah swasta yang bagus di Kupang. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi kalau saya melihat mereka bukan tidak tahu, tetapi secara sadar melakukan
itu, ya mungkin memang tidak semua ya, tetapi saya bicara yang kami sedang dampingi secara sadar bahwa sebaiknya seperti itu saja, tidak diproses lanjut karena akan membuka aib dan seterusnya. Jadi biar saja. Padahal si korban sendiri menolak karena dibilang walaupun kami pacaran, tapi saya tidak mau melakukan itu. Nah, seperti itu. Jadi saya dipaksa melakukan itu sampai misalnya saya hamil. Nah, jadi apa hal-hal tersebut ini terjadi bisa juga akan dilanggengkan karena akhirnya sudah baikan dan ada kompensasi-kompensasi. Nah, untuk itu memang pendidikan dan komunikasi ini harus terus-menerus dilakukan kepada masyarakat sehingga pengetahuan-pengetahuan seperti ini harus diketahui, kemudian dipahami, baru ada perubahan perilaku. Kalau tidak, ya masih tetap seperti ini. Walaupun untuk kasus-kasus yang lain itu sudah ada perubahan karena misalnya ada beberapa kasus juga ibunya sudah mulai melaporkan kasus. Karena kalau dikali tahun-tahun sebelumnya itu ibu sendiri dilema karena harus berpihak kepada anak sebagai korban atau keberpihakan kepada pelaku yang notabene suaminya. Nah, akhirnya sudah hanya diam-diam saja. Tetapi misalnya kasus yang dialami di salah satu kecamatan di Kota Kupang itu akhirnya bukan orang tuanya yang lapor, tetapi masyarakat sekitar yang lapor, tokoh agama juga. Sehingga ini sangat baik karena ketika misalnya ya kembali kalau tokoh lintas agama yang bicara, ini bicara satu generasi dan lebih banyak orang mendengar. Jadi akhirnya ada satu kasus yang akhirnya dilaporkan bukan ibunya. Nah, dalam konseling saya bilang, apakah ibu tahu hal ini? Nah, kemudian ibu bilang, iya, ibu saya juga sudah tahu, tetapi saya bisa apa? Walaupun ibu ini juga cari uang karena setiap pagi-pagi dini hari jam 4 itu jualan di pasar. Nah, dia juga bekerja, tetapi untuk kasus itu dia susah sekali untuk melaporkan. Anaknya sudah kena dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 4. Nah, untuk itu harus kalau memberanikan dan tolak bungkam dan seterusnya, ini pekerjaan yang memang cukup panjang untuk kita semua, tapi yang paling penting bagi kami adalah ketika kita melakukan sesuatu, semakin banyak korban perempuan maupun anak terlayani dan bisa mendapat layanan yang komprehensif dari berbagai pihak secara maksimal. Makasih Kak Koni. Ya, baik. Saya kembalikan ke teman-teman peserta Zoom. Mungkin ada pertanyaan lagi di kolom chat sudah kosong, tidak ada juga yang raise hand. Oke, jadi kalau tidak ada, saya bukan menyimpulkan ya, tapi sedikit mengingatkan kembali apa yang tadi disampaikan oleh, ini masih ada satu pertanyaan lagi, sebentar. Kepada semua pembicara, kira-kira tindakan yang berkelanjutan seperti apa yang bisa dihasilkan dari diskusi ini, yang tidak hanya sebatas penyelesaian hukum. Ditujukan ke semua pembicara, jadi mungkin bisa mulai dari Matori. Ya, terkait dengan kira-kira selain secara hukum, yang perlu, jadi ini mungkin kita coba fokus kalau terkait dengan kasus yang saat ini, itu bahwa tadi juga sudah disinggung oleh Ma Libia dan Ma Esther bahwa perlu dukungan psikologis dan psikososial ya terhadap keluarga ini harus terus dilakukan. Dan juga mungkin yang perlu kita lakukan selain tindakan hukum, kita juga mencoba untuk bagaimana opini-opini yang saat ini berkembang, itu juga kita mencoba untuk memetakan dan lokalisir mungkin istilah yang baiknya bagaimana, tapi bahwa mari kita mencoba untuk tidak melebar lagi kemana-mana dan membuat keluarga korban lebih sakit, lebih merasakan sakit ataukah depresi, stres. Tapi mari kita coba untuk
kontrol informasi-informasi yang berkembang supaya lebih terarah ya, itu juga penting untuk kita lakukan. Dan hal yang lain yang perlu kita lakukan adalah mari kita kawal bersama supaya jangan sampai seperti yang tadi Mama Pendeta Emi bilang, jangan sampai nanti kemudian bahwa diarahkan untuk restorasi justice, jadi model penyelesaiannya yang lebih mengarah pada upaya-upaya damai, mengurangi hukuman karena ABC, lalu kemudian bahwa tidak memberikan rasa keadilan. Ini perlu dikawal secara baik. Saya kira itu yang perlu. Kemudian juga terkait dengan kasus-kasus yang lain, saya kira ini juga menjadi perhatian kita bersama, supaya ketika ada persoalan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama juga kawan-kawan yang disabilitas, anak-anak disabilitas, perempuan ini sangat rentan. Mereka sangat rentan mengalami kekerasan. Bagaimana kita juga secara bersama bisa membantu untuk mengungkap persoalan dan harus diselesaikan, diproses secara hukum untuk bisa memberikan rasa keadilan bagi korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Selain juga misalnya kita tetap menyuarakan hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak asasi manusia, hak-hak kelompok-kelompok rentan, teman-teman disabilitas, dan seterusnya, itu juga tetap kita menyuarakan kampanye ya, supaya semua punya kesadaran yang sama. Saya kira ini penting untuk dilakukan. Terima kasih Kak. Ya. Mungkin Ma Libi bisa secara cepat, kita punya waktu tinggal 10 menit. Ya, baik, terima kasih. Kalau bagi saya yang harus dilakukan adalah karena sekarang begitu viral dengan menulis apa saja yang kita mau untuk mengkaji ya, atau menganalisa seperti itu, maka misalnya tugas kita semua yang di sosmed untuk menggiring opini masyarakat untuk melihat kejadian ini secara baik, dan juga bagaimana melihat apa nilai-nilai kebenaran dan juga nilai-nilai HAM. Yang berikut, kita harus letakkan ini, kita juga harus melihat ketika ada dampak, kita tidak boleh mengabaikan akar persoalan. Karena ketika kita mengetahui dengan baik akar persoalan dan menyelesaikannya, maka itu hasilnya akan lebih optimal daripada kita tahu setengah-setengah, tidak tahu akar persoalannya, kemudian kita bicara apa yang kita mau, maka ini akan sulit sekali. Untuk itu, menggiring opini masyarakat dengan tidak mengabaikan akar persoalan, itu perlu dilakukan oleh kita untuk meminimalisir orang menggiring opini ini ke hal-hal yang lebih lebar lagi. Terima kasih. Ya, silakan Ma Esther. Iya, baik Kak. Kalau saya seperti yang disampaikan oleh Mak Libi, para keluarga ini juga perlu mendapatkan penguatan psikologis, psikososial, tetapi juga layanan rohani. Dengan demikian mereka tidak terpuruk dalam kondisi seperti ini, tetapi kenyataan ini bisa menolong mereka untuk ada pemulihan-pemulihan. Jadi komunitas juga terlibat untuk memberikan pemulihan. Jadi kita tidak fokus saja, kita yakin bahwa penegakan hukum itu akan dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi masyarakat, keluarga, dan komunitas juga harus terlibat untuk memberikan pemulihan-pemulihan. Begitu Kak dari kita. Baik, terima kasih. Saya akan merangkai hasil diskusi kita tadi. Jadi bahwa secara umum kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita penting sekali untuk pola parenting di dalam keluarga untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena kita tahu semua tadi bahwa kekerasan itu dia berulang karena yang bersangkutan juga mengalami kekerasan di waktu yang lampau. Kemudian juga jika ada korban harus berani untuk melaporkan jika mengalami tindakan kekerasan. Kemudian juga dalam proses-proses penegakan hukum, kita harus mendorong aparat untuk punya perspektif yang baik, yang bagus tentang perempuan dan anak sebagai korban. Kemudian juga kita perlu kerja bersama-sama
untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau khususnya untuk kasus yang sedang dialami saat ini, masalah pembunuhan terhadap ibu dan anak, kita mendorong polisi untuk harus menjelaskan posisi kasus sehingga tidak menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat. Kemudian kita juga harus melihat atau memberikan dukungan secara psikologis dan sosial bagi keluarga, entah keluarga korban ataupun keluarga yang yang diduga melakukan, karena mereka sama-sama akan mengalami dampak psikologis yang cukup besar. Kemudian kita semua perlu bersama-sama untuk mengawal proses penyelesaian kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak ini sehingga tidak digiring ke arah yang lain, tapi benar-benar karena ini adalah sudah masuk pidana, maka itu harus diselesaikan secara hukum yang berlaku. Ya, sebelum kita tutup, waktu masih ada sekitar 5 menit, saya minta masing-masing pembicara untuk memberikan closing statement 1 kalimat. Kita mulai dari Matori. Semua manusia, baik laki-laki perempuan, terutama untuk kelompok rentan juga ya, disabilitas juga punya hak yang sama sebagai seorang manusia. Terima kasih Matori. Sekarang Malibi, 1 kalimat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, marilah kita bersinergi untuk memberikan layanan yang komprehensif dan maksimal. Terima kasih. Ma Esther. Iya, hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu adalah perintah. Karena itu semua orang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Oke, ya terima kasih untuk narasumber, terima kasih untuk pengalaman yang sudah dibagi ke kita. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini boleh kita semua, kayak tadi dibilang ini adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi bagaimana kita semua bersama-sama perlu kerja keras, terutama kita mulai dari dalam keluarga kita. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak karena segala sesuatunya dimulai dari keluarga. Ya, mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Nanti besok masih ada diskusi lanjutan sampai dengan tanggal 10 nanti. Nanti teman-teman akan diberikan informasi. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih untuk urun rembuk dan juga saran, pertanyaan, dan semua dukungan yang sudah diberikan oleh teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Om Yanto. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih Kak Koni. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Kak Koni. Ya, sebelum tutup ya, Bapak Ibu yang belum isi daftar hadir, tolong isi dulu. Kita tadi 30-an, tapi yang isi baru 20 orang. Besok isi. Biasa, Sah. Oh, kita kasihnya lah. Tiap hari sudah terhadir nih ke mana kayak tuh. Bafoto dulu. Oke, sebentar. Oh, itu sempat baju. Kayaknya untuk kasus yang itu kita perlu petisi atau statement apa gitu mendukung pemerintah. Tolong kasih nyala kamera dong dulu. Iya, nanti mungkin setelah ini Ma Emi, setelah ketong kegiatan kita perlu duduk bersama kan semua satu jaringan nih, tinggal baku kontak supaya ketong apa kita bisa buat untuk mempush penegak hukum. Ini Om Yanto pesan pakai kamera. Acet. Koto kasih nyala sebentar, 1 menit sah. Sudah belum? Foto dia punya itu tuh.
latar Kata belakang. Su. Kali di Kumbando tuh. Mantap. Mau Natal, jadi langsung pasang cepat-cepat. Yang lain belum nih. Betul. Tolong dulu kasih nyala kamera. Cepat, Sa. Suster. Aduh, gelap. Suster Laurentin. Nah, Suster Loren ada. Terima kasih semuanya. Belum bisa kasih nyala. Kayaknya ada ini Maning Silema dari Perempuan Gemit. Oke. Terima Oke. kasih. Foto saya 1, 2, 3 senyum Ada sedikit semua. Elmi, Garamin, keren. Kak Marta Emi. Halo. Marta, apa kabar? Iya, Iya, Kak iya. Marta. Mbak Emi. Malam, Kak Marta. Malam. Marta Hebi. Om Paulus, lama tidak ketemu. Selamat malam. Salam jumpa walaupun hanya lewat udara. Lewat udara. Malam Om Kristo. Dah. Om Krista ini wartawan yang Oke, dah. setia. Ada Berti. Nah, semua ya. Selamat. Ya. Oh, ada Kristo. Hormat. Maester, Om Emi. Dadah, terima kasih. Terima kasih banyak untuk semua. Kita akan kontak lagi untuk sampai tanggal 10, tapi untuk seterusnya. Iya, betul.